Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua DPD HKTI Bali periode 2016-2021, Profesor Dr. Nyoman Suparta, yang mengulas bagaimana memberikan sumbangan pemikiran untuk pertanian Bali. Dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan wawancara eksklusif Bali TV. Saat ini telah hadir bersama saya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Nyoman Suparta. Kita berbincang-bincang tentang kinerja HKTI selama ini karena memang beliau saat ini sudah yang ketiga kalinya menduduki jabatan selaku Ketua HKTI Provinsi Bali. Apa yang bisa Prof sampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait dengan kondisi pertanian kita, artinya di sektor agrikultur ini spesifik di Bali sudah seperti apa sekarang ini? Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya kepada semua teman-teman pencinta pertanian gitu ya. Karena bagaimanapun saya juga memang ada di bidang itu, di pertanian, baik secara posisi kerja sekarang di ilmiah, sains, maupun di pertanian juga sebagai pelaku gitu ya. Nah karena itu sungguh merasa mendapat kehormatan ketika teman-teman pada mengarahkan kepada saya untuk menjadi Ketua DPD HKTI Bali. Itu dulu pertama. Nah lalu timbul pertanyaan kenapa menjadi ketua gitu kan, kenapa mau gitu kan. Yang ketiga kali lagi, Prof. Iya, ketiga kali lagi. Kita tahu semua bahwa menjadi ketua itu tidak hal yang ringan, posisi yang berat sebetulnya. Namun karena kita senang, kita mencintai, dan kita ingin mengabdi kepada kepentingan daerah, maka akhirnya ya menyatakan siap untuk itu. Gitu ya. Nah saya melihat bahwa di bidang pertanian ini tidak habis-habisnya persoalannya. Pertanian dalam arti kan keseluruhan dalam arti luas. Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pertanian peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Sesungguhnya ada keistimewaan-keistimewaan di bidang pertanian di Bali. Kalau kita bandingkan dengan di luar, Bali mempunyai banyak kelebihan sebetulnya. Baik di sektor tanaman pangan maupun di peternakan dan lain-lain. Tanaman pangan umpamanya padi. Produktivitas padi yang tertinggi di Indonesia itu di Bali sebetulnya. Kita bisa mencapai minimal 6 ton per hektar padi ya. Bahkan kalau lihat per individu bisa lebih daripada itu, ada 7 ton, 8 ton, dan seterusnya. Rata-rata lah itu. Sedangkan di luar kan belum tentu segitu. Apalagi diarahkan ke daerah timur, masih jauh lebih rendah dibandingkan kita. Lalu secara hortikultura, kita punya buah-buahan yang juga luar biasa, yang pantas dikelola dengan baik gitu ya. Dari segi peternakan kita punya sapi, kita punya bebek, kita punya ayam, dan lain-lain yang memang sudah terkenal juga bahkan di seluruh Indonesia dan bahkan keluar. Sapi Bali luar biasa terkenal gitu ya. Nah itu kita lihat walaupun banyak kelebihan tetapi justru belum mampu memberikan suatu kondisi atau nilai atau hasil yang dapat mesejahterakan petani. Secara keseluruhan kita lihat kondisi petani di Bali masih kurang gitu. Lalu dari segi pendapatan kesejahteraan masih juga kurang gitu ya. Nah setelah dirunut apa persoalannya gitu kan? Ya, memang ada dari banyak faktor. Dari faktor pemilikan lahan itu di Bali ya rata-rata kurang lebih sekitar 0,35 are per orang, kecil sekali gitu ya. Karena memang kemauan mereka yang minim untuk bisa menjadi petani. Memang secara turun-temurun tradisional memang ya sudah menjadi given seperti itu, didapatkan seperti itu gitu. Contohnya kan dari pembagian waris gitu kan. Mungkin dulu orang tua kita punya 2 hektar gitu, lalu punya anak 2 pecah jadi masing-masing 1 hektar, punya anak lagi, cucu lagi, kopi dan seterusnya. Ya syukur-syukur tinggal masih 0,4, 0,5 hektar per keluarga gitu. Tapi ada yang sudah nggak punya lagi, sudah habis gitu kan. Nah itu banyak yang terjadi di kita. Nah, oleh karena itu saya pikir itu belum cukup menjanjikan untuk kehidupan kesejahteraan para petani kita. Dan seterusnya juga pada buah-buah juga seperti itu, masih sangat lokal yang tradisi saja. Belum tumbuh banyak upaya-upaya untuk menghasilkan buah lokal yang lebih baik gitu ya. Padahal menurut saya di universitas, di Fakultas Pertanian kita punya banyak ahli yang bisa membuat bibit yang bagus, menyilangkan, mengawinkan untuk menghasilkan bibit yang bagus, tetapi ternyata juga dia belum banyak dilibatkan untuk itu.
Sehingga menjadi satu. Masalah tadi, Bro, apa yang kemudian HKTI lakukan selama ini? Nah sekarang itulah yang HKTI ingin lakukan adalah berupaya memberikan suatu pemikiran-pemikiran. Karena HKTI itu kan bukan organisasi yang melaksanakan secara teknis pertanian, tetapi lebih pada upaya memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah. Lalu memperjuangkan kehidupan petani supaya bisa lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. Lalu memperjuangkan petani supaya bisa hidup dengan harkat dan martabat yang lebih baik. Nah, di sini lalu peran HKTI yang sudah kami lakukan adalah mendekati pemerintah untuk bisa menghasilkan program-program yang pro petani gitu. Dan selama ini berhasil? Sudah ada yang berhasil, ada yang belum. Temuan oleh HKTI ini benar-benar ditampung oleh pemerintah dan itu dibuatkan satu regulasi yang memang berpihak dengan tadi keterbatasan. Iya, ada yang berhasil, ada yang belum gitu kan. Contoh yang berhasil misalnya upaya untuk mendorong penggunaan pupuk organik yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Nah sekarang sudah menjadi kebijakan di pemerintah bahwa dibuat si menteri, ya walaupun itu dalam pelaksanaan mungkin perlu perbaikan lagi, tetapi sudah mengarah pada upaya menghasilkan pupuk organik dari kotoran sapi yang ada. Kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia, urea misalnya, sudah dilakukan itu. Nah dari segi itu saya katakan ya terima kasih lah, bagus itu ya. Kemudian yang juga sudah banyak dilakukan adalah mengenai upaya untuk penghijauan di hulu. Kita berkali-kali sudah melakukan penghijauan, mengajak unsur pemerintah dan yang terkait juga untuk melakukan penghijauan lebih banyak. Sayangnya, belum bisa dilakukan suatu upaya untuk memastikan pertumbuhannya. Yang kedua untuk juga mengkondisikan, memperbaiki perilaku masyarakat yang di sana. Seringkali terjadi sudah ditanam kemudian ya kurang dipelihara akhirnya mati. Lalu ada juga yang sudah ditanam kemudian masyarakatnya malah justru tidak menginginkan. Ada yang oknum yang tidak menginginkan. Nah ternyata beberapa dicabut gitu. Ada seperti itu. Nah ini kan upaya yang belum sinkron antara kita, HKTI dengan pemerintah maupun dengan aparat yang ditugaskan di desa itu. Itu yang belum. Kemudian yang sudah kami buat sampai ada buku hasil dari pemikiran kita yang disebut dengan Grand Design pemasaran hasil pertanian. Kita ingin mendorong itu supaya terjadi suatu pemasaran hasil pertanian yang terorganize dari bawah, dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kota dan ke ibu kota provinsi dan pasar. Itu juga masih sulit, masih belum bisa berjalan dengan baik. Namun, mungkin di tahun ketiga, di periode ketiga ini kita akan dorong lagi supaya terjadi itu pemasaran hasil pertanian. Rumah bagi HKTI, artinya sudah memberikan dukungan kepada pemerintah. Nah ini selama ini sudah seperti apa ini sinerginya dengan pemerintah ini? Apakah memang melibatkan petani atau beberapa pihak terkait atau bagaimana ini? Artinya masih muncul masalah-masalah klasik yang ada di lapangan ini untuk pertanian. Ya ini di sini dah, bukan sudah kami berupaya untuk mendekati gitu kan. Unsur kan begini kondisinya ya. Pemerintah mungkin sudah memikirkan hal itu, sudah bisa memprogramkan hal itu. Tetapi ketika kita mau padu ke lapangan, nah ini kan ada yang tidak bisa tune dengan baik semuanya gitu. Karena apa, Bro? Contohnya misalnya pada penggunaan pada sinergisitas antara pertanian dengan pariwisata. Itu sudah kita upayakan. Ada melibatkan atau memang harus masuk tidak hanya masalah pertanian tapi juga sektor-sektor lain juga harus dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan juga untuk itu. Dan sampai sekarang juga belum bisa. Salah satu yang kita perjuangkan adalah bagaimana menggunakan $5 saja atau $10 dari hasil pariwisata itu, tamu itu bisa diarahkan kepada petani. Baik. Untuk investasi pada petani. Waktu pendek ini artinya apa yang akan dilakukan HKTI ini dengan kepengurusan yang baru di bawah pimpinan? Nah, dengan kepengurusan yang baru, yang saya lihat paling penting adalah bagaimana melancarkan pemasaran hasil pertanian dari petani di desa sampai dengan ke konsumen gitu. Itu yang paling penting. Karena dalam pandangan saya jika ini bisa lancar, maka petani masih bisa
berikan teknologi, diajak untuk menanam dan seterusnya gitu ya. Nah oleh karena itu perjuangan yang paling utama yang kita akan dorong sekarang adalah mengembangkan sistem pemasaran pertanian Bali gitu. Itu ya. Ya. Lalu untuk bisa terwujud itu kita akan mengusulkan supaya ada pasar induk hasil pertanian di Denpasar gitu. Nah berarti kan ini akan bisa memastikan bahwa produk itu akan dikirim ke pasar induk. Dari pasar induk akan terdistribusi kemana-mana kan gitu. Jadi jelas ada tempatnya untuk bisa kita berkomunikasi, lalu menjual di situ petaninya, lalu membeli di situ gitu. Baik Prof, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait dengan HKTI dan juga apa yang akan dilakukan ke depannya dan apa yang mereka harus berikan support terhadap HKTI. Silakan Prof. Ya, para pemirsa dan Pak Ares Meton Sarangsami dari para petani di Bali ya. Dan terutama insan tani, bukan hanya petani tapi insan tani, siapapun yang mencintai pertanian, siapapun yang senang dan bangga dengan pertanian, dan ini mempertahankan Bali melalui pertanian, maka marilah bersama-sama kita berjuang bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, bagaimana meningkatkan harkat dan martabat petani. Nah untuk semua itu, kita berjuang melalui upaya mensinergikan semua komponen, semua stakeholder yang ada. Begitu banyak persoalan yang ada pada pertanian di Bali, kalau hanya bergerak sendiri-sendiri, pemerintah saja, saya yakin juga nggak akan bisa. Lalu misalnya dari kalangan akademisi saja juga nggak bisa, petani saja pun juga tidak bisa. Nah karena itu menurut saya, perlu sinergisitas antara seluruh stakeholder yang ada. Nah salah satu, HKTI siap untuk bersama-sama membantu pemerintah memperjuangkan petani dan pertanian, lalu bersama-sama dengan semua segenap komponen untuk membantu membangun Bali melalui sektor pertanian yang kita sangat cintai dan kita anggap bahwa dengan mempertahankan pertanian maka budaya Bali akan bisa hidup, lalu pariwisata pun juga akan bisa berkembang. Tanpa itu maka petani Bali akan tidak mengalami kemajuan apapun, bahkan bisa-bisa kalau pertanian Bali buruk atau jelek maka pariwisata pun juga buruk, pada akhirnya Bali pun juga tidak akan bisa sejahtera. Demikianlah perbincangan kami bersama Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Bali, Profesor Dr. Nyoman Suparta. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif Bali TV sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Salam Indonesia.